Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayah Surah, NIM E 2019-24, Prodi Ekonomi Syariah 2. Di sini saya akan menanggapi tentang materi inflasi, yang dimana inflasi itu adalah kecenderungan naiknya harga secara umum dan terus-menerus dalam waktu dan tempat tertentu. Dan macam-macam inflasi ada tiga, yaitu berdasarkan sifatnya, yang dimana inflasi merayap atau spiking inflation di bawah 10% setahun, inflasi menengah atau galloping inflation antara 10% sampai 30% setahun, inflasi tinggi atau hyperinflation yaitu di atas 100% setahun. Yang kedua, berdasarkan penyebab dari inflasi atau demand inflation atau inflasi permintaan. Inflasi ini timbul karena permintaan masyarakat akan berbagai macam barang terlalu kuat. Dan yang kedua, cost inflation atau inflasi penawaran, yang dimana inflasi ini timbul karena kenaikan biaya produksi atau berkurangnya penawaran agregatif. Dan yang ketiga, berdasarkan asal inflasi, yaitu inflasi yang berasal dari dalam negeri atau domestic inflation, dan inflasi yang berasal dari luar negeri atau imported inflation. Sebab-sebab inflasi ada tiga, yaitu inflasi permintaan atau demand pull inflation. Menurut penyebabnya, inflasi dapat terjadi melalui inflasi permintaan akan barang oleh masyarakat berlebihan. Yang kedua, inflasi penawaran atau cost push inflation disebabkan oleh terjadinya penurunan total atau agregat supply sebagai akibat dari kenaikan biaya produksi. Dan yang ketiga, inflasi campuran atau mixed inflation, inflasi yang mengandung demand pull dan cost push. Inflasi ini disebut mixed inflation. Pembagian inflasi dalam ekonomi Islam, yaitu satu, natural inflation, yang mana inflasi jenis ini diakibatkan oleh sebab-sebab alamiah yang tak mampu dikendalikan orang. Yang kedua, human error inflation atau ulah manusia, seperti A. korupsi dan administrasi yang buruk, B. pajak yang berlebihan, yaitu percetakan uang dengan maksud menarik keuntungan berlebihan. Dampak inflasi ekonomi yang pertama, satu, gangguan pada fungsi uang atau tabungan dan fungsi unit perhitungan, dan yang kedua, melemahkan semangat untuk menabung. Dampak inflasi ekonomi yang kedua, satu, meningkatkan keinginan untuk belanja, dua, melakukan investasi pada hal yang tidak semestinya. Dan yang terakhir, solusi inflasi dalam ekonomi Islam, yaitu satu, kebijakan fiskal, tujuannya untuk menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan pemerataan pendapatan. Dan yang kedua, kebijakan moneter, yaitu untuk menolong pertumbuhan dalam penawaran uang yang cukup membiayai pertumbuhan potensif dalam output jangka menengah dan jangka panjang demi mencapai harga stabil dan tujuan sosioekonomi Islam. Dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.